Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 3. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumahmu? Coba ceritakan kepada temanmu secara bergantian. Nah, mungkin saja kalian pernah mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, atau mungkin gotong royong membangun pos kampling atau musola. Nah, kalian bisa menceritakannya secara bergantian ya. Perhatikan gambar berikut. Ibu Siti berkata, "Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak." Siti menjawab, "Baik, Bu." Kemudian Siti membawakan kue tersebut pada bapak-bapak. "Kuenya silahkan, Pak," kata Siti. "Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri," jawab bapak menolak. Kemudian yang berikutnya, Dayu berkata, "Ini kuenya, Pak, silakan dinikmati." "Silakan air minumnya, Pak," kata Siti. "Terima kasih, Siti, kebetulan Bapak sudah haus," jawabnya. Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Semua gambar menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Gambar dengan kata penolakan, "Tidak, terima kasih, Nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri." Pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Pernah? Mungkin pernah ya. Tuliskanlah kata-kata penolakan tersebut pada tempat di bawah ini. Nah, misalkan saja, "Tidak, terima kasih, Beni. Aku tidak haus. Nanti aku ambil sendiri." Nah, buatlah percakapan pengalamanmu melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Nah, ini hanya sebuah contoh percakapan ya. Percakapan antara seorang penjual makanan dan Lani. Penjual makanan berkata, "Permisi, Dek, ini saya masih ada sisa jajanan. Apa adik mau menerimanya?" Lani berkata, "Tidak, Bu, terima kasih." "Tolonglah, Dek, kamu terima ya," kata penjual makanan. "Maaf, Bu, saya sudah kenyang. Permisi," jawab Lani. Nah, sekarang bermain peranlah di depan kelas dengan teman-temanmu. Peragakan percakapanmu. Tentukan pemeran dalam percakapan tersebut. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan bahan makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. Jumlah kue seluruhnya adalah 95 ditambah 120 dikurangi 158. Berarti dimakan 158. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurutan. 95 ditambah 120. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Ditulis 1, disimpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian kita kurangkan. 215 dikurangi 158. 5 tidak bisa dikurangi 8, jadi pinjam 1 depannya. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. 1 sudah dipinjam 1, jadi sisa 0. 0 tidak bisa dikurangi 5, jadi harus pinjam depannya 1. 10 dikurangi 5 sama dengan 5.
2 sudah dipinjam 1, sisa 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 0 di depan tidak perlu ditulis. Jadi sisa kue sekarang adalah 57 buah. Nah, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 138 ditambah 52 dikurangi 84 sama dengan titik-titik. Kita jumlahkan dulu ya. 138 ditambah 52. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 0 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. 1 turun ke bawah. Maka hasilnya adalah 190. Nah, sekarang kita kurangkan. 190 dikurangi 84. 0 tidak bisa dikurangi 4. Maka harus pinjam 1 di depannya. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. 9 sudah dipinjam 1, sisa 8. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. 1 turun ke bawah. Jadi 138 ditambah 52 dikurangi 84, hasilnya adalah 106. 225 ditambah 115 dikurangi 90 sama dengan titik-titik. Kita jumlahkan dulu. 225 ditambah 115. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 0 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 340. Kemudian kita kurangkan. 340 dikurangi 90. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 4 tidak bisa dikurangi 9, jadi pinjam depannya 1. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. 3 sudah dipinjam 1, sisa 2. 2 turun ke bawah, hasilnya adalah 250. Jadi 225 ditambah 115 dikurangi 90, hasilnya adalah 250. Kemudian 174 ditambah 69 dikurangi 103 sama dengan titik-titik. Kita jumlahkan dulu. 174 ditambah 69. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Ditulis 3, disimpan 1. 1 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan 14. Ditulis 4, disimpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 243. Kemudian kita kurangi ya. 243 dikurangi 103. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 4 dikurangi 0 sama dengan 4. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 140. Nah, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 138 dikurangi 52 ditambah 84 sama dengan titik-titik. Jadi yang ini kita kurangi dulu ya. 138 dikurangi 52. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 3 tidak bisa dikurangi 5, jadi pinjam 1 di depannya. 13 dikurangi 5 sama dengan 8. 1 sudah dipinjam 1, sisa 0. Jadi hasilnya adalah 86. 86 ditambah 84. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Ditulis 0, disimpan 1. 1 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 17. Jadi hasilnya adalah 170. Kemudian 225 dikurangi 115 ditambah 90.
Kita kurangi dulu ya. 225 dikurangi 115. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 110. Kemudian kita jumlahkan 110 ditambah 90. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Ditulis 0, disimpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Turun ke bawah ya. Jadi hasilnya adalah 200. Kemudian yang terakhir, 174 dikurangi 69 ditambah 103 sama dengan titik-titik. 174 kita kurangkan dengan 69 terlebih dahulu. 4 tidak bisa dikurangi 9, jadi pinjam depannya 1. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. 7 sudah dipinjam 1, sisa 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. 1 turun ke bawah, jadi hasilnya adalah 105. 105 kita jumlahkan dengan 103. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 208. Nah, adakah jawaban yang sama? Tidak ada ya. Apakah urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung? Iya, berpengaruh. Diskusikan kesimpulan dari kedua soal di atas. Kesimpulannya yaitu urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung. Dari soal di atas kita bisa lihat tidak ada hasil dengan nilai yang sama. Ibu-ibu menyiapkan kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Nah, ayo berkreasi. Bahan dan alat yang digunakan adalah kertas gambar, lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Kemudian pensil. Cara membuatnya: 1. Buatlah sketsa gambar yang akan dihias. 2. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempel di kertas. 3. Tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian. 4. Aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah, seperti contoh gambar bunga di bawah ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.